Halo semuanya, sekarang saya sudah berada di salah satu rumah warga di Kota Malang. Bu, monggo perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Bu Yanti, biasa dipanggil Mama Al. Nah, sekarang saya sudah punya anak dua. Yang satu masih kelas 4 SD, yang satu lagi masih TK. Jadi kedatangan saya di sini, Bu, ingin menanyai atau mewawancarai Ibu terkait akses internet, Bu. Gimana, Bu? Akses internet di sini apakah lancar atau gimana? Ya, akses internetnya alhamdulillah lumayan lancar, Mbak. Namun, terkadang kan sekarang cuacanya lagi tidak baik-baik saja atau bisa dibilang sering hujan. Nah, kalau hujan, Mbak, jaringannya terkadang mati, apalagi kita menggunakan WiFi gitu, Iya. Mbak. Kalau semisal ya, Bu, ini kan ada beberapa pertanyaannya, Bu. Iya. Jadi, semisalnya pengaksesan internet ini digunakan untuk media pembelajaran, misalnya kan di sini kan masih ada ini ya, Bu, virus corona ini. Jadi gimana tanggapan Ibu untuk masalah itu? Ya, satu sisi ya lumayan bagus karena karena anak-anak tidak ketemu sama teman-temannya, soalnya kan virus ini dibilang jangan untuk tidak berkerumun ya. Nah, itu lumayan bagus. Namun ke kita untuk ibu-ibu itu kewalahan dengan adanya pembelajaran yang menggunakan akses internet ini gitu. Apalagi ibu-ibu kan nggak semua ibu-ibu paham tentang internet, apalagi zaman sekarang aplikasi ini aplikasi itu kita sebagian tidak ngerti dan imbasnya ke anak-anak gitu. Jadi semisal gini ya, Bu, misalnya anak Ibu ini kayak sering menggunakan gadget untuk pembelajaran. Nah, apakah Ibu itu sering memantau anak-anak tersebut atau cuman dibiarin kayak gitu aja, Bu? Nah, untuk memantau terkadang saya memantau juga, namun namanya ibu-ibu kan ada kesibukan lain juga, kita nggak bisa terus-terusan mengawasin anak-anak. Nah, ini yang kita khawatirin, soalnya kan kalau mereka main katanya kan belajar, kalau kita nggak ngasih kita yang salah. Nah, namun untuk pengawasannya kan kita juga bingung mau di ngawasin dia terus tapi yang lainnya ketinggalan, maksudnya kan kita ibu rumah tangga banyak kegiatan gitu, Mbak. Misal ya, pengaksesan internet ini digunakan dalam dunia pendidikan dan dapat merusak moral anak. Apa tanggapan Ibu? Apakah Ibu menolak akses internet itu untuk dunia pendidikan atau gimana? Apa tanggapan Ibu terkait itu? Nah, terkait itu pendapat ibu sih ya, untuk ibu-ibu itu sangat pengen pendidikan itu kembali seperti biasa, cuman mematuhi protokol. Soalnya kan tempat-tempat main juga udah pada dibuka. Kenapa pendidikan yang masih seperti ini? Kita sangat mengharapkan ke depannya. Soalnya kan ditakutkan ketika anak-anak bermain internet itu kan jangkauannya luas. Kalau dalam handphone itu ya bisa kemana aja dan mereka bisa nonton apa aja yang bisa merusak moralnya mereka nantinya. Apalagi sekarang ini lagi booming-boomingnya games atau apapun. Nah, kan kita sebagai ibu-ibu tidak bisa mengontrol mereka setiap saat. Untuk saat mereka bilang mereka pengen belajar, ya nggak mungkin kita menghalangi. Namun saat itu kan kita tidak bisa mendampingi setiap saat. Nah, ketika itu terjadi, kita takut anak-anak malah nonton atau mereka tidak belajar tetapi malah melakukan hal-hal yang lain yang merugikan mereka ke depannya, begitu, Mbak. Nah, kalau menurut Ibu ya, salah satu penyebab kecanduan anak misalnya dalam bermain game atau ya hal-hal negatif lah, itu gimana Ibu? Tanggapan Ibu? Ya, kalau untuk bermain game soalnya kan sekarang itu aplikasinya sudah banyak ya, Mbak. Dan itu apa aja ada. Jadi anak-anak semakin melihat dan itu kan mereka bisa langsung kayak sama teman-temannya. Apalagi sekarang itu apalah FF atau apalah itu Mobile Legend. Itu kan bisa gabung sama teman-temannya dan pengaruh temannya di situ juga sangat berbahaya gitu. Karena kalau mereka udah ketemu teman main itu kan mereka lupa sama dunia yang lain gitu. Kesimpulannya bahwasanya Ibu Yanti ini adalah salah satu warga yang menentang adanya akses internet dalam dunia pendidikan. Nah, kalau misal pengaksesan internet ini nggak dijalankan dalam dunia pendidikan, apakah anak Ibu atau siapapun itu pelajar sekarang generasi penerus itu tidak akan mudah mendapatkan informasi, karena dengan adanya pengaksesan internet itu
itu dapat mempermudah kita mendapatkan informasi. Misalnya dalam dunia pembelajaran itu kan mereka bisa belajar dari HP, dari jarak jauh. Itu kan sangat memudahkan sekali ya Bu. Gimana sekarang menurut Ibu? Apakah Ibu masih menentang adanya akses internet yang ada dalam dunia pendidikan atau gimana? Ya, kalau menurut saya pribadi, alangkah lebih baiknya pendidikan kalau internet, kalau di sekolah tidak apa-apa. Namun kalau terus-terusan di sekolah dari rumah, itu sangat dikhawatirkan anak-anak nantinya malah tidak belajar sama sekali. Soalnya kan udah 2 tahun ini. Nah, dan itu nilai anak-anak drastis turun. Maksudnya kalau emang dari sekolah mungkin nilainya masih bagus, namun yang saya lihat, soalnya kan kalau dari rumah mereka sekolah, yang ngerjain kadang siapa, bukan mereka. Kok nilainya bisa bagus gitu? Karena yang ngerjain bukan mereka, karena kan gurunya nggak selalu melihat. Berarti Ibu salah satu membantu anak-anaknya untuk mengerjakan tugas. Ya daripada dia nangis, Mbak. Ya juga sih Bu. Jadi gimana sekarang Bu? Apakah anak-anak itu udah mulai tatap muka atau masih daring? Alhamdulillah sekarang anak-anak udah mulai sekolah tatap muka. Nah, sekarang rasa was-was seorang ibu-ibu itu udah mulai kurang ya Mbak, karena sekarang itu yang kita khawatirin cuman kesehatan anak-anak doang. Namun untuk belajar kan sudah ada diawasin sama gurunya masing-masing di sekolah. Berarti alhamdulillah ya Bu, mereka udah bisa belajar ke sekolahnya langsung tanpa belajar dari rumah gitu. Iya. Soalnya belajar dari rumah juga nggak enak gitu. Jadi fokus anak-anak itu bukan saja untuk belajar tapi hal-hal yang lain. Apakah Ibu bisa memberikan pesan untuk anak-anak sekarang, misalnya dalam penggunaan HP, penggunaan internet ataupun yang lainnya Bu? Bisa Bu? Untuk anak-anak di luar sana, handphone itu kan dimodif emang untuk kita biar mudah belajar, biar mudah berkomunikasi. Nah, pergunakan dengan baik untuk hal-hal yang baik, karena itu juga dampaknya kepada kalian semua penggunanya. Kalau kalian melihat yang negatif atau belajar yang negatif, kalian gunakan untuk yang negatif, nanti dampaknya nggak baik juga untuk kalian yang menggunakannya. Begitu. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Saya minta maaf karena sudah mengganggu waktunya Ibu. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Ibu, mohon dimaafkan ya Bu. Nggih, Mbak. Terima kasih Bu. Sami-sami.